Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk ya pada video tutorial untuk teknik guide ya. Guide motion atau guide animation. Nah, sedikit ya dari saya. Jadi intinya ya, kalau guide animation atau mungkin guide motion guide atau mungkin guide ini ya. Jadi intinya kita menganimasikan objek ya atau menggerakkan objek dengan menggunakan satu parameter ya. Parameter di sini bisa yang kita gunakan adalah garis ya. Garis yang bisa kita buat menggunakan salah satunya adalah pentul. Nanti saya contohkan menggunakan pentul saja ya. Nah, seperti apa prakteknya? Langsung saja. Oke. Oke, anggaplah di sini saya mau import ya. Saya tadi sudah membuat aset ini. Saya file ya import. Nah, ini saya mau kasih yang unik, mungkin importnya to stage langsung ya. Jadi tidak masuk ke library yang sekarang yang saya importkan, tapi akan langsung masuk kepada area kerja. Nah, contoh mungkin pesawat sini. Saya masukin pesawat. Nah, oke ya. Ini pesawat sudah saya buat sebelumnya ya objeknya, dan sekarang saya akan coba animasikan. Nah, contoh ini pesawatnya. Nah, oke. Lalu yang dibutuhkan di sini mungkin background ya. Saya akan ambil background langit biru ya. Oke. Saya import to stage langsung di layer, sorry, di layer yang satunya lagi ya. Sini untuk background. Harus kita pisahkan supaya enak nanti untuk editingnya ya. Background, file, import to stage. Oke. Tadi posisinya ada di sini, di frame by top. Bukan di sini, di sini. Oke. Nah, ini misalnya contoh. Oke, misalnya saya ambil aset yang sudah ada ya. Terus misalnya saya mau bikin ini banyak awan ceritanya. Awan tadi saya udah bikin banyak ya. Misalnya saya 1, 2, 3. Contoh ini untuk 3, 4, 5 ini untuk awan. Saya langsung saja di sini. Teknik untuk import yang berbeda. Nah, jadi nanti kalian bisa praktekkan juga seperti ini ya. Tarik langsung. Nah, ya. Kan layer yang berbeda, tarik lagi awannya. Oke. Ada layer satu lagi tadi. Oke. Nah, anggaplah kita menggunakan aset segini saja ya. Yang penting kita paham ya konsepnya. Oke. Ini kan aset ceritanya ya. Oke. Nah, kita abaikan aset awan dan lain-lainnya. Kita abaikan nanti ya. Kita abaikan dalam artian karena kita nanti akan menganimasikannya menggunakan satu layer khusus. Di sini kita buat saja layer awan. Nah, awan. Nah, oke, tadi pesawat posisinya ada di sini, layer 1. Di sini kita menjadi pesawat. Pesawat. Nah, oke. Si pesawat ini pengen kita animasikan tapi mengikuti sebuah jalur edar. Jalur khusus ya. Oke. Jalur yang kita buat menggunakan di sini adalah line ya. Nah, jadi begini konsepnya kalau guide itu. Kita buat di sini layer baru ya. Di sini namanya guide ya. Saya langsung aja guide. Nah, okay. Jadi di guide ini kita buat dulu ya menggunakan pen tool ya. Oke, misalnya pesawatnya startnya dari sini ya. Nanti pesawatnya akan muter-muter ya. Seatraktif mungkin ya nanti yang bisa kita lakukan. Dan kalau masih kurang rapih ya apa-apa. Oke. Nah. Sampai sini aja. Misalnya sampai, nah akhirnya dia exit ya dari area kerja. Ya. Saya di sini, sorry, kepencet. Ya, oke lah, anggaplah kayak gini. Ini adalah area untuk perjalanan si pesawatnya. Nah, oke. Nah, bagaimana selanjutnya menjadikan
si guide ini menjadi benar-benar guide untuk pesawat ini berjalan. Nah, jadi caranya begini ya. Kita jadikan ini klik kanan ya, pada layer ini klik kanan. Kita pilih guide di sini. Set. Nah, kita perhatikan di sini. Ikonnya berubah jadi palu seperti ini. Berarti ini adalah icon guide, tapi ini belum terkoneksi ya, belum terkoneksi dengan objek. Misalnya di sini kita mau koneksikan si pesawat ini ya. Pesawat ini nanti akan beranimasi ya, ya, mengikuti jalur edar ini ya, ceritanya gitu. Nah, caranya seperti ini. Pesawat ini harus kita posisikan dulu, anak-anak ya. Kita rapikan posisinya hingga nanti dia tepat berada di garis ini ya. Oke. Tapi sebelum itu ya, pesawat ini harus kita tempelkan dulu. Harus kita sinkronkan dulu kepada guide ini. Caranya bagaimana? Pada layar pesawat ya, kita klik kiri tahan. Nah, coba kita perhatikan, geser ke sini, beda ya titiknya. Nah, kita gesernya cari titik yang bagian dalam ini, kita tarik ini. Nah, sampai seperti ini. Sekarang, si layar pesawat sudah terkoneksi dengan si guide ini. Jadi, nanti pergerakannya akan mengikuti guide ini. Bisa ya, bisa mengikuti guide ini. Tapi perlu ada semacam penyesuaian dulu, ya. Yaitu, kita harus paskan. Coba kita perhatikan. Pada pesawat ini ada namanya sumbu poros. Kalau kalian perhatikan di tengah-tengah ada titik hitam itu adalah sumbu poros. Sumbu poros itu harus pas berada di tengah-tengah garis ini. Nah, seperti itu. Oke. Lalu di sini nanti si pesawatnya harus kita rotasi juga ya. Harus kita rotasi juga di sini. Bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, misalnya sekarang animasinya, contoh saya mau bikin animasi. Ini kurang lebih 5 detik ya. Oke, 5 detik ke sini. Berarti guide-nya di sini saya kasih insert frame ya untuk guide-nya. Nanti bisa di-hide juga pesawatnya saya insert frame ya. Lalu awannya saya insert frame atau mungkin nanti kamu boleh blok langsung semuanya ya kayak gini, di blok sini. Set, klik kanan, insert frame. Nah, muncullah di sini. Ya. Nah, tapi di sini belum bergerak pesawatnya. Nah, si pesawat ini udah terkoneksi ya dengan si guide. Tapi untuk menjalankannya dia perlu kita beri semacam perjanjian, yaitu jadikan ini sebagai classic twin. Kenapa bisa jadi classic twin? Karena setelah kita koneksikan ya sebuah layer dengan layer guide ya, maka salah satu opsi yang bisa kita gunakan yaitu adalah classic twin. Ya, kita klik saja classic twin. Oke, classic twin. Oke ya. Classic twin. Oke, titik. Nah, sekarang kita tentukan titik akhirnya ya. Titik akhirnya. Nah, konsepnya seperti twinning juga anak-anak ya. Tentukan titik awal, lalu tentukan titik akhir. Dengan syaratnya dia harus tetap berada pada jalur maksudnya sumbunya tetap berada di tengah-tengah garis ini. Coba kalau kita geser ya. Lihat sumbu hitamnya itu harus benar-benar tepat di garis ya. Oke, nah ini kita bisa tentukan sekarang titik akhirnya. Misalnya, titik akhirnya saya tentukan di ujung sebelah sini. Nah, saya tarik dulu aja ke sini ya pesawatnya. Nah, sampai titiknya nanti bertemu. Oke. Hit in the window, coba. Nah, ini misalnya segini. Ini harus kita rotasi dulu objeknya. Pastikan titik putihnya udah ketemu juga ya. Nah, oke. Mau kita praktekkan? Silahkan praktekkan. Nah, ketika dipraktekkan masih seperti ini. Oke, berarti di sini harus ada penyesuaian yang kita lakukan. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan, yang kita geser dulu kursornya di sini atau klik sembarang di sini ya. Klik aja sembarangan di sini di tengah-tengah ini ya maksudnya di layar pesawat di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah si classic twin-nya. Nah, yang perlu kita lakukan hanya pergi pada bagian dynamic panel ini ya, sini ya. Nah, oke. Kalian pilih di sini bagian bawah, cari pas bagian twinning, cari yang namanya orient to path. Nah, kalau kalian klik orient to path, nah nanti orientasi si gambarnya atau mungkin si objek pesawatnya ini akan seperti orientasi ketika dia berada di awal ya. Kalau di awalnya tadi kan dia miringnya di sini, nanti selanjutnya akan ikut seperti itu juga. Nah, coba kita praktekkan. Nah, sudah ada perubahan kan? Nah,
Kalau sudah seperti ini, misalnya kita coba kita atur ya, kita atur posisinya, misalnya ada awan yang harus kita rubah misalnya posisinya supaya nanti lebih ciamik ya si gambarnya. Contoh misalnya awan ini. Awan ini kita simpan di atas sana, di atas guide ya. Oke. Terus nanti si guide-nya ini ya, sorry maaf, si guide-nya bisa kita hide juga. Nah, yang kita play saja. Nah, dia bergeraknya sudah mengikuti jalur edar yang kita buat tadi. Nah, oke ya. Ini contoh pertama dari uh, guide ya, seperti ini. Nah, lalu misalnya kita save dulu ini. Ya. Kita save dulu guide 1 ya, contoh guide 1. Nah, sekarang mungkin uh, contoh kedua ya. Contoh kedua kita aplikasikan ke gambar sepeda ceritanya. Saya close dulu ini. Ya, saya buat yang baru lagi. Ya. Kita tunggu sebentar. Kita pilih edit lagi. Well, oke ya. Nah, ini contoh yang kedua misalnya. Kita mau menggunakan aset juga yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, di sini ceritanya saya mau bikin anak naik sepeda ya. Anak naik sepeda mengikuti alur yang ada pada sebuah gambar vektor ya atau gambar bukit di sini. Kita import dulu ya. Import to set aja langsung di sini. Nah, untuk guide animation. Nah, ini ya. Ini yang akan kita gunakan nanti. Open. Ya. Nah, ini kita perbesar dulu ya sampai dia memenuhi area kerja. Saya pencet shift-nya supaya nanti pas. Oke ya. Ini background kita kasih sini BG. Oke. Lalu kita buat layer baru lagi. Di sini adalah sepeda ceritanya. Sepeda. Sepeda nih anak yang akan naik sepeda. Nah, tadi mungkin kalian sempat melihat ya. Dan ini nanti akan menjadi sebuah guide ya. Guide. Oke, di sini saya import dulu. Import to stage ya langsung anak yang main sepeda ini. Oke. Ya. Misalnya saya pengen bikin dia dari kanan ke kiri. Nah, biasanya kalau kalian menemukan hal seperti ini, yang perlu kalian lakukan sebenarnya ya tinggal kalian flip aja seperti ini juga udah cukup ya. Jadi posisinya akan berubah. Nah, kita bikin besarnya agak rasional sedikit. Nah, standby di sini nak. Oke. Guide-nya. Nah, guide-nya di sini saya akan mengikuti kontur dari bukit ini. Ya. Oke. Bukit ini kan punya kontur, ya. Misalnya saya akan cut sampai di sini dia akan jalan berundak-undak ceritanya. Misalnya start sepedanya dari sini. Pastikan kita ada di layer guide ya. Lalu ini kita kasih ya. Nah, ini kita tracing aja. Kita ikuti pergerakan ini. Nah, di sini kita langsung tarik aja lengkungan seperti ini. Oke. Ini kita matikan bisa ya. Karena kita mau pindah orientasi. Misalnya kita lari aja ke sini. Set ya. Matikan. Exit di sini. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita jadikan guide juga. Dengan cara guide ini kita klik kanan ya. Kita klik guide. Oke, ini sudah jadi guide. Sekarang sepeda. Si layar sepeda ini kita koneksikan dengan guide. Caranya kita klik kiri, tahan, tarik ke atas ya. Tapi pastikan kita lepasnya ketika titiknya ada di dalam, bukan di luar. Di sini, lepas. Oke, good. Sekarang, si objek sepeda ini sudah bisa kita masukkan ya. Kita posisikan dia berada pada guide yang diinginkan. Oke. Objek sepeda, lihat. Nah, cuma di sini kita punya trouble-nya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya titik tengah coba kita lihat ada di tengah-tengah badan, nempel seperti ini, ya. Nanti akan terjadi si roda sepedanya, ya, si roda sepedanya ini, ya, tidak akan berada tepat di atas tanah, contoh misalnya, ya. Karena kan titik tengahnya ada di itu ya. Nah, jadi kayaknya gini nanti jalan sepedanya. Nah, jadi akan seperti itu. Caranya kita rubah dulu kursornya, ya. Kursor tengahnya atau core-nya kita rubah dulu posisinya. Ya, oke. Caranya begini. Nah, kita seleksi dulu perbesar, ya. Nah, seleksi objek sepeda ini. Kita pakai free transform tool. Nah, si titik putih ini kita tarik dulu dia berada di bagian bawah sepeda.
Nah, contoh di situ ya. Lalu si objek sepedanya kita paskan, kita tarik. Core-nya kan udah ada di bawah nih. Nah, kita tarik nih, tempelkan kayak gini. Nah, terus selanjutnya coba kita fit in window ya. Ini kita rotasi ya kurang lebih ya sampai pas di garis ya. Kalau kurang nanti kita zoom, kita cek and recheck lagi. Nah, masih kurang tepat ya. Masih kita bisa perbaiki. Seperti ini anak-anak. Good. Selanjutnya kita buat mungkin animasi ini sepanjang 5 detik ya. Contoh 5 detik kita perpanjang semuanya. Ya. Kita insert frame dulu di sini. Nah, oke. Nah, khusus untuk sepeda karena kita kan akan membuat dia sebagai animasi yang bergerak ya. Kita pada layer pertamanya kita klik kanan di sini. Kita klik Classic Twin. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Oke saja ya. Nah, ini bisa nanti kita sesuaikan lagi posisinya. Yang penting dia harus pas, anak-anakku ya. Oke, nah ini masih ternyata bergeser kembali. Core-nya kita rubah lagi ke bawah ya. Nah, itu biasa aja terjadi karena tadi saya tidak dari awal ya memposisikan dia pas ya. Dia tepatnya tidak dari awal saya posisikannya. Oke, titik awalnya good, sudah aman. Nah, sekarang kita fokus ke titik akhir. Titik akhir di sini ya. Nah, tinggal kita posisikan saja nanti dia di mana goals akhirnya. Misalnya kita fit in window, coba kita tarik dia posisi ada di sini. Ya, titiknya udah ketemu. Oke, otomatis ya keyframe-nya akan muncul. Nah, kita balikan posisinya seperti ini. Nah, kita paskan ya. Apakah sudah kira-kira betul? Nah, apa harus dirotasi lagi? Itu nanti bisa kita sesuaikan ya. Ya, kira-kira anggaplah ini sudah pas ya. Ini kita coba play. Nanti playnya seperti ini. Nah ya, oke. Nah ini pergerakannya masih belum smooth ya. Berarti di sini harus ada satu step yang kita lakukan, yaitu masih ingat tadi bagaimana? Kita klik aja sembarang di tengah-tengah sini, lalu kita pilih pada dynamic panel yaitu orient to path ya, supaya nanti posisinya berubah. Lihat, ini posisinya tadi tidak nempel, tapi ketika kita klik orient to path, perhatikan gambar sepedanya. Nah, dia jadi rapih. Coba kita play. Set. Oke ya. Nah, oke anak-anak ya, mungkin itu sedikit dari saya ya. Untuk animasi guide ini, ya, ini jangan lupa nanti di hide juga ya si guide-nya supaya nanti bersih, tidak kelihatan di stage-nya ya ketika kamu nanti export ini menjadi sebuah video ya. Oke, baik anak-anak, mungkin itu dari saya untuk guide animation atau animasi guide ini ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.